الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutama nikmat keislaman, nikmat keimanan dan kesehatan, hingga kita bisa hadir di tempat ini melanjutkan kembali kajian kita dan pembelajaran tajwid serta tahsin dan talaki Al-Qur'an kita. Dan juga panjatkan salawat dan ring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada matan As-Sabil Asy-Syafi. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid daraini amin. Babu ta'rifin nunis sakinati wat tanwini. Bab penjelasan mengenai definisi nun sukun dan tanwin. Bab ini merupakan bab yang tidak ada dalam Tuhfatul Atfal dan juga tidak ada dalam Matan Jazari. I'lam bi anna an-nuna wat tanwina qad 'arrafuhuma bi anna an-nuna sakinatun asliyah tathbutu fi lafdhin wa wasl thumma khattin mawqif wa hiya takunu fi ismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wastin tura wa taraf. Walakin at-tanwinu nunun sakinah zaidatun fi akhir ismin kainah tathbutu fil lafzi wa fil wasli wala tathbutu fil khatti wala fil waqfi qila. Ini disebutkan i'lam, ketahuilah, bi anna nuna wat tanwina qad 'arrafuhuma, bahwasanya nun dan tanwin itu telah didefinisikan oleh ulama, yaitu bi anna nuna, pengertian nun sukun itu sakinatun asliyah, nun sukun yang berupa huruf asli nun yang disukunkan. Tathbutu, menetap, fi lafdhin, pada pelafalan, wa waslin, juga pada saat bacaan disambung. Disambung dari kata ke kata, ada nun sukun di situ, maka tetap berada pelafalannya. Tsumma khattin, begitupun juga dalam khat, penulisannya dia dari huruf hijaiyah. Mauqifin, begitu juga dalam kondisi waqaf, dia juga tetap terbaca. Wahia, dan nun sukun ini takunu, berada, fismin, pada isim, au fi'lin, atau pada fi'il, wa fi harfin, dan pada huruf, wa fi wastin tura wa tarafin, dan juga dapat dilihat pada pertengahan kata maupun akhir kata. Walakin tanwinu nunun sakinah
zaidatun fi akhir ismin kainah. Akan tetapi, nah ini akan menjelaskan perbedaan tanwin daripada nun sukun. Walakin tanwin nunun sakinah. Akan tetapi tanwin itu nun sukun zaidah yang merupakan tambahan fi akhir ismin kainah yang berada pada akhir isim. Bunyinya saja. Yang berada pada akhir isim. Karena tanwin merupakan tanda isim. Tasbutu menetap fil lafzi pada pelafalan. Jadi ada pelafalannya. Wa fil wasli dan tetap terbaca dalam kondisi wasal. Wasal artinya kita menyambung bacaan. Karena kalau kita berhenti tidak menetap dia. Wala tasbutu fil khatti dan tidak menetap pada khat tulisan. Berarti dia bukan daripada huruf jaiyah yang dilambangkan. Wa fil waqfi begitupun juga tidak terbaca dalam kondisi waqaf. Kila, maksudnya di sini dua kondisi ini dia tidak terbaca. Berarti ini di sini kalau kita simpulkan bahwa nun sukun dan tanwin memiliki persamaan. Persamaannya sama-sama bunyi nun. Karena di akhir tanwin ada bunyi nunnya. Kemudian kalau kita simpulkan perbedaannya ada 5. Yang pertama, nun sukun berada pada pertengahan kata dan akhir kata. Contoh pertengahan kata kuntum. Contoh pada akhir kata man. Kalau tanwin hanya berada pada akhir kata. Sami'un. Yang kedua, nun sukun terdapat pada isim, fi'il dan huruf. Kalau pada isim, contohnya ad-dunya. Kalau pada fi'il, contohnya yanhauna. Kalau pada huruf, contohnya min. Kalau tanwin hanya terdapat pada isim, yaitu alimun. Dikecualikan dari huruf idan. Dan dikecualikan daripada fi'il waliyakunan. Quran Surah Yusuf ayat 32. Kemudian la nasfa'an. Quran Surah Al-Alaq ayat 15. Dua kata ini waliyakunan la nasfa'an asalnya itu bukan tanwin, tapi nun taukid. Kemudian dirubah bentuknya menjadi tanwin. Kemudian yang ketiga perbedaannya, nun sukun terwujud pada wasal dan waqaf. Kalau kita baca man aman, man, kita berhenti di situ, man bacanya tetap man. Kita wasal juga man, nggak berubah. Kemudian tanwin hanya terwujud pada wasal. Ketika bacaan disambung dengan kata setelahnya. Tapi kalau kita waqaf, dia tidak terbaca. Contohnya khairayyarah. Ada khairan. Kalau kita sambung terbaca. Jadi itu kan biguna. Kalau kita berhenti khaira, ini tidak ada mana. Hasanatan. Kalau kita berhenti hasanah, hurufnya juga berubah. Mana apalagi tanwinnya. Khairun. Kalau kita berhenti khair, tanwinnya nggak ada, nggak terwujud. Baik. Yang keempat, nun sukun terwujud pada tulisan dan pengucapan. Man, dan nun sukun itu mim dan nun kan bacanya apa? Man, tulisannya dan bacanya sama. Kalau tanwin hanya terwujud pada pengucapan dan tidak terwujud dalam bentuk huruf. Khairun. Mana bentuk hurufnya? Tidak ada kan?
khairun. Kemudian yang kelima, nun sukun berasal dari huruf hijaiyah. Kita hitung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Pasti ada urutannya di situ, nanti ketemu dengan nun. Kemudian tanwin tidak berasal daripada huruf hijaiyah, tapi hanya dilambangkan. Nah, dilambangkan dengan lambang. Misalnya apa? Fathatain, kasratain, dan dhammatain. Mana yang maksud tanwin di sini? Tanwin ini yang di atas ini. Ini tanwinnya. Ini tanwinnya. Yang ini yang dekat dengan huruf itu harakat asli huruf. Baik. Udah jelas? Ini pembahasan mengenai definisi nun sukun dan tanwinnya. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan pada bab setelahnya. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala, babu ahkamin nunis sakinati wat tanwini. Bab penjelasan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ahkamu tanwinin wa nunin arba'ah. Hukum tanwin dan nun sukun ada 4. Min qabli ahrufil hijai tabi'ah. Sebelum huruf-huruf hijaiyah. Terletak sebelum huruf-huruf hijaiyah. Baik. Berarti di sini disebutkan hukum nun sukun dan tanwinnya 4. Apa itu? Idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Sekarang pembahasan pertama disebutkan di bait 17. Azhiruhuma min qabli hamzin ha'i ainin wa ha'in thumma ghaynin kha'i. Baca dengan izhar apabila nun sukun atau tanwin terletak sebelum huruf hamzah ha, ain, ha, kemudian ghain, kha. Baik. Maka di sini menjelaskan hukum pertama, yaitu izhar. Izhar secara bahasa adalah jelas. Sedangkan secara istilah adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Ketika bertemu salah satu huruf yang disebutkan tadi. Jadi sini perlu dipahami bahwa izhar khalqa itu berdengung. Kalau ada yang mampu menghilangkan dengungnya, saya kasih uang. Gimana cara taruh bahwa dia berdengung? Kita lihat makhraj nun di mana? Makhraj dengung di mana? Di hidung. Makhraj dengung di hidung, Syekh. Baik. Kita kasih contoh huruf di sini kullun amana ya. Kullun amanah. Di sini ada bunyi apa nih? Ada bunyi nun sukun, karena nun sukun ya tanwin. Baik. Ini pasti ada bunyi dengungnya. Mengapa? Gimana cara mengetahui? Karena kalau hidungnya ditutup, bunyinya tidak elok, tidak sempurna, tidak cantik. Ini saya baca dengan tidak menutup hidung. Kullun aman. Bagus kan? Nah sekarang kullun aman. Bagus gak kedengarannya? Kullun. Kullun a. Kullun a. Bagus gak bunyinya? Enggak. Arti itu menunjukkan bahwa ketika makhrajnya ditutup, dengungnya tidak nampak dengan baik. Artinya ketika izhar dibaca, dengungnya pasti ada.
Cuma kadar dengungnya tidak sampai 2 harakat. Maka disebutkan tadi disertai dengan dengung yang tidak sempurna. Itu contoh menunjukkan bahwa dia ada dengungnya. Siapa yang bisa menghilangkan tajuk dengungnya nih? Hidung kan hilangkan dulu hidung. Baik, karena makhluk dengung daripada hidung. Baik, itu contoh hamzah ya. Kalau ain saya bacakan saja. Wal an'am. Kalau ha tanhitun. Kalau ghain fasayanqidun. Kalau kha wal munkhaniqah. Kalau ha yanhaun. Satu contoh saja. Dinamakan idhar karena jelasnya pengucapan nun atau tanwin ketika bertemu salah satu huruf yang 6 disebutkan tadi. Dinamakan halqa karena huruf-huruf keluarnya daripada halqa atau tenggorokan. Baik. Kita pindah ke penggalan bait berikutnya. Wa adghiman huma bighairi gunna fil lam war ra wa biyanmu gunnah. Wa adghiman huma, dan bacalah nun sukun dan tanwin dengan cara mengidghamkannya. Jadi sini pindah ke hukum kedua, yaitu idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan secara istilah berarti masukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharakat dengan menjadi satu huruf yang bertasydid. Dan ini terbagi menjadi 2. Idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Baik. Pada bait ini disebutkan tadi wa adghiman huma bighairi gunnah, idghamkanlah keduanya, itu nun sukun dan tanwin, tanpa dengan dengung, fil lami war ra, pada huruf lam dan ra. Berarti pengertian idgham bila gunnah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf lam dan ra dengan menjadi satu huruf yang bertasydid tanpa disertai dengan dengung. Kalau ini bisa dibuktikan, dengungnya memang tidak ada. Karena juga disebutkan bighairi gunnah, tanpa dengung. Kalau idhar tidak disebut bighairi gunnah. Kalau ini disebut apa? Bighairi gunnah. Dan saya bisa mencontohkannya benar-benar tidak ada dengungnya. Sesuai dengan definisinya. Jadi kalau ulama memberikan definisi, pasti sesuai. Baik. Kita ambil contohnya pada huruf lam, la illam yantahi. Surah Al-Alaq ini, la illam yantahi. La in lam. Ini ada nun ketemu dengan lam. La illam. Baik, saya praktekkan. Di sini kalau kita menutup makhraj dengung, apa maksudnya tadi? Hidung, bunyinya tetap sempurna. Menunjukkan bahwa dengung itu memang tidak ada. Ketika nun dimasukkan ke huruf lam. Ini. La illa. Sempurna kan? Artinya nggak ada dengungnya. Beda tadi kalau izhar. Bunyinya nggak jelek, bunyinya nggak bagus, bunyinya jelek. Ini tetap bagus, artinya memang dengungnya tidak ada. La illa sama. Baik. Kemudian contoh huruf ra, raufur rahim. Raufur rahim. Ra, raufun rahim. Ini tanwin
ketemu dengan huruf ra. Baik. Kita buktikan bahwa memang dengungnya tidak ada. Bagaimana cara membuktikannya? Sama dengan tadi. Menutup makhraj dengung, yaitu hidung. Kalau bunyinya sempurna, itu menunjukkan bahwa memang dengungnya tidak ada. Nah, kalau bunyinya tidak sempurna, itu menunjukkan bahwa dengungnya ada. Nah, baik, ini. Saya baca tanpa menutup hidung dulu, biar bisa disamakan nanti. Nah, atau ditimbang. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Nah, sekarang saya tutup. Raufur Rahim. Raufur Rah. Raufur Rah. Raufur Rah. Ada nggak yang bermasalah pengucapannya? Sempurna? Ah, baik. Itu menunjukkan bahwa dengungnya memang tidak ada. Nah. Baik. Kemudian kita lanjut. Wabiyanmu gunnah. Dan pada kata yanmu gunnah, ia dibarengi dengan dengung. Artinya diidghamkan disertai dengan dengung. Ah, baik. Baik, ini bagian idgham yang kedua, yaitu idgham bigunnah. Pengertiannya adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf yanmu, ya, nun, mim, waw, atau yumin, ya, waw, mim, nun, dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita ambil ini dulu, mengapa ulama mengambil contoh yanmu atau yumin. Yumin artinya beriman dan yanmu artinya berkembang. Artinya orang yang beriman itu tidak boleh menjadi orang yang keterbelakangan. Harus yang menjadi orang yang terdepan. Nah, yanmu artinya berkembang, senantiasa berkembang. Nah, senantiasa berada di depan. Dan keimanannya tetap terpelihara. Nah, yang menjadi masalah kalau orang yang terdepan tanpa keimanan itu merusak. Nah, canggih teknologinya tanpa dibarengi dengan keimanan itu merusak. Makanya di sini dibarenkan apa? Keimanan dan perkembangan. Baik, ini dari segi sampingnya tanpa tajudnya ya. Baik. Nah, contohnya di sini disebutkan tadi bahwa dimasukkannya disertai dengan dengung ya. Kemudian tandanya ada tasydid. Kalau dicetakan Indonesia rata-rata di 4 huruf ini ada tasydidnya. Nah, kalau dicetakan Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya, idgham bigunnah pada huruf waw, pada huruf ya itu tidak pakai tasydid. Mengapa tidak pakai tasydid? Karena dia idgham naqis. Tapi pada huruf nun dan pada huruf mim itu pakai tasydid. Baik. Nah, kalau ada yang tanya, kok ini Ustaz dibilang tasydid tadi? Ini ya, sudah ada jawabannya lengkap. Baik. Nah, sekarang saya contohkan pada huruf waw. Wujuhu yawma idzin. Dengungnya idgham bigunnah itu 2 harakat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan orang ini ketika idgham kepada waw, terkadang ada hanya yang membaca idgham saja tanpa dengung. Artinya bunyinya panjang sekali atau 2 harakat tapi tidak dibarengi dengan dengung. Itu ucapan yang salah. Maka bagaimana cara melihat atau mengajarkan bahwa dia memiliki dengung? Kalau hidungnya ditutup, bunyinya tetap elok, maka itu menunjukkan idgham bila gunnah walaupun bunyinya panjang. Contoh dengan contoh yang tadi apa? Wujuhu yauma idzin. Nah, ini saya baca tanpa dengung. Kalau hidung saya tutup, itu bunyinya tetap elok. Artinya nggak ada dengungnya. Dan itu tidak boleh, ini lahan khafi. Wujuhu yauma
Enggak ada kan? Nah. Kalau ada dengungnya, bunyinya tidak elok. Nah, ini. Ujuhuya. Ujuhuya. Nah, sekarang Bapak, atau para ustadz, atau ibu, saya tanya nih, saya contohkan, silakan dinilai mana yang pakai dengung, mana yang tidak pakai dengung. Nah, tapi ini perlu dilatih agar terbiasa mendengar. Nah, bacaan pertama, ujuhuya. Bacaan kedua, ujuhuya. Mana yang ada dengungnya? Yang pertama yang ada dengungnya. Baik. Berarti kalau Bapak mengajar, nanti bisa mengoreksi. Oh, ini hanya pajak panjang aja, nggak ada dengungnya nih. Baik. Sekarang kita pindah ke contoh waw dulu ya. Wa walidi wa ma walad. Itu walidi wa ketemu dengan waw. Di sini juga bisa kondisinya seperti huruf ya tadi, dihilangkan dengungnya, artinya hanya idgham tanpa dengung, dan ini lahan khafi. Bagaimana cara menilainya? Sama dengan tadi. Kalau dipanjangkan bunyinya tanpa suara dengungnya, kalau hidungnya ditutup, artinya suaranya tetap sempurna. Contohnya, wa walidi wa walidi wa walidi wa. Sudah panjang dua harakat itu. Bahkan kalau sengaja saya lebihkan, itu tetap tidak ada dengungnya. Kalau saya hilangkan, contoh, ini sengaja ya, untuk membuktikan saja. Kalau baca Quran jangan, nggak boleh lebih dari dua. Wa walidi wa. Itu nggak ada. Nah, sekarang saya baca dengan dengung. Kalau hidung saya tutup, bunyinya tidak elok. Artinya dengungnya ada. Karena dengung di hidung. Wa walidi wa. Wa walidi wa. Wa walidi wa. Saya baca tanpa menutup hidung. Contoh yang benarnya, wa walidi wa. Contoh yang salah, wa walidi wa. Sekarang saya contohkan mana yang benar, mana yang salah, Bapak Ibu yang menyebutnya. Contoh pertama, wa walidi wa. Contoh yang kedua, wa walidi wa. Mana yang ada dengungnya? Yang kedua. Baik, alhamdulillah, berarti sudah bisa mengenali dengan baik. Nah, sekarang contoh pada nun dan mim. Ini nggak bisa dihilangkan dengungnya, karena masing-masing nun punya dengung. Nun pertama punya dengung, nun kedua punya dengung. Nun pertama ketika masuk ke mim, nunnya ada dengungnya, mimnya juga ada dengungnya. Maka nggak bisa dihilangkan yang dengungnya ini. Cuma harus dipanjangkan tetap sama, dua harakat. Contohnya, suhufan mutahharah. Kalau contoh nun, amsyajin nabtali. Baik. Kemudian penggalan berikutnya ini merupakan pengecualian. Malam yakun fi kilmatin qad dzukira kanahwi sinwanin wa dunya azhira. Malam yakun fi kilmatin. Selama nun tadi itu yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah bukan berada pada satu kata. Baik. Di sini apabila bertemu nun sukun dengan huruf idgham bi gunnah tapi pada satu kata, maka harus dibaca izhar. Namanya izhar mutlak. Izhar mutlak. Baik. Contohnya dunya. Dunya. Ini kan satu kata nih. Dunya. Nggak boleh baca duya. Nggak boleh. Harus baca
dunya. Nah, ya. Kemudian bunyanun. Nggak boleh baca bunyanun, harus bunyan. Nah, kemudian qinwanun. Nggak boleh dibaca qiwanun, harus baca qinwan. Kemudian kata sinwan, tidak boleh baca siwan, tapi harus dibaca sinwan. Dan ini hanya 4 kata dalam Al-Quran, kata yang saya sebutkan tadi. Baik, kita lanjut lagi pada bait berikutnya. Waqlibhuma miman kuwailal ba'i. Dan iklibhuma. Yang dimaksudkan di sini baca dengan iklab. Berarti sekarang menjalankan hukum ketiga daripada nun sukun dan tanwin. Itu apa? Iklab. Iklab secara bahasa membalikkan atau merubah sesuatu dari bentuknya. Berarti di sini waqlibhuma, rubahlah bentuk nun sukun dan tanwin ke dalam bentuk mim ketika bertemu dengan ba. Maka pengertiannya secara istilah iklab itu adalah mengucapkan nun mati atau tanwin seperti mim mati yang diikhfakan disertai dengan dengung. Harakat dengungnya 2 harakat, tidak lebih, tidak kurang. Baik. Nah, ini paling mudah. Iklab itu menyebutkan apa? Namanya disertai dengan hurufnya di akhir. Iklab apa akhirnya? Ba, itu juga hurufnya. Jadi hurufnya 1 dan ada di namanya, paling mudah diingat ini. Contohnya apa? Ambiuni. Maka bunyi nun di sini dirubah menjadi mim. Gak boleh dibaca anbiuni, harus dibaca ambiuni. Cara mengucapkannya dengan merapatkan kedua bibir sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari dalam kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Hukum ketiga itu iklab, memiliki 1 huruf yaitu ba, maka nun mati atau tanwin diubah menjadi mim ketika bertemu huruf ba tanpa idgham, seperti kata ambihum mim ba'd summun bukm, disertai dengan dengung. Dengan demikian pengucapannya seperti mim mati ketika bertemu dengan ba, maka tidak ada perbedaan antara pengucapan ya'tasim billah dan pengucapan amburik. Sama. Karena tadi nun sukun atau sudah dirubah menjadi mim. Bukan dirubah menjadi ba, dirubah menjadi mim. Baik. Kemudian penggalan bait berikutnya, wa akhfi qabla fadhilil hijai. Wa akhfi qabla fadhilil hijai. Dan ikhfakanlah nun sukun dan tanwin qabla apabila terletak sebelum fadhilil hijai, huruf-huruf hijaiyah selebihnya. Berarti tadi sudah disebutkan idhar punya 6 huruf. Iklab punya 1 huruf, udah berapa? 7. Idgham punya 6 huruf. Yana mau lari. Yana mau lari. Bukan Raden mau lari, Yana. Yana mau lari. Berarti berapa itu? 15 ya? 14 atau 15? 13. Oh baik, 13. Berarti apa lebihnya? Ada 15 huruf lagi. Berarti di sini kita hitung huruf hijaiyah adalah 28. Baik. Ini hukum keempat ini adalah ikhfa. Menurut bahasa artinya menyamarkan atau menutupi. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf di antara sifat idhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengung. Hurufnya dalam bait ini disebutkan sifda sana kam jada syakhsun
qad sama dum thayyiban zid fi tuqan zaliman. Jadi setiap huruf yang menjadi awal kata daripada rangkaian kata ini itulah menjadi hurufnya ikhfa. Kalau sif apa awalnya? Sad. Kalau da apa awalnya? Da. Kalau sana apa awalnya? Begitulah seterusnya. Tapi ini bukan sekedar rumus. Ini juga ada pemaknaannya. Sif, sifatilah atau bersifatlah Anda. Da sana, orang yang memiliki pujian. Siapa yang sangat terpuji di dunia ini? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah perilakunya, contohlah sifat-sifatnya. Beganglah dalam kehidupan ini, atau jadilah engkau meniru sifat-sifat tersebut, bersifatlah dengannya. Sif da sana. Kam jada syakhsun, berapa banyak orang yang menjadi jadah, bagus perilakunya, bagus perangainya. Karena meniru apa? Sifat-sifat yang dasana tadi, orang yang memiliki puji-pujian ini. Kemudian orang yang bagus ini apa? Dirinya, pribadinya, apa yang dia dapatkan? Qad sama, sungguh ya telah melangit. Melangit apa? Derajatnya, tingkatannya. Bagaimana cara membuat diri melangit tingkatan kita? Melangitkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dum thayyiban, dawamkan kebaikan. Ya, dawamkan ini senantiasa melakukan kebaikan. Zid fi tuqan, tambahkan ketakwaan. Ini kan selalu diingatkan tiap Jumat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Zaliman, tinggalkan kezaliman. Di antara kezaliman itu adalah menerobos antrian kalau saat setoran. Itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan urut antriannya. Jangan diterobos. Maka di sini disebutkan, kalau yang lain ridho nggak apa-apa, yang penting semuanya ridho. Nggak boleh ada unek-unek dalam hati. Baik. Baik. Ini tadi dari segi pemaknaannya. Kalau orang Indonesia ini lebih mudah. Karena orang Indonesia suka makanan dan pakaian. Bagaimana orang Indonesia memperdekatnya kepada anak-anak? Dengerin, tapi ini hanya pendekatan ya. Bukan berarti penyebutannya begitu. Karena orang Arab tidak menyebutkan O. Ini hanya pendekatan saja. Bagaimana pendekatannya? Dihafal ini bisa 1 menit. Soto dodo, sasa saja, kata Pak Koza, dada. Itu. Ini pendekatan. Soto dodo, soto dimakan dodo, bumbunya pakai apa? Sasa saja. Setelah makan apa? Kata Pak Koza, dada. Udah, itu kita sudah makan itu. Sudah enak itu, bumbunya pakai sasa. Ini hanya sekadar pendekatan ya untuk anak-anak yang baru belajar. Tapi saya saat baru belajar, saya diajari sudah sana kam jada syakhsun. Ini saya temukan setelah saya mengajar di sebuah sekolah. Gurunya sama-sama guru Quran, dia mengajarkan anak. Saya tiru, ini bagus ini contoh ini. Baik. Kemudian dengan ikhfa ini 2 harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Baik. Dan mengikut pada huruf setelahnya. Apabila huruf setelahnya dibaca tebal, maka ikhfa-nya harus tebal. Apabila huruf setelahnya dibaca tipis, maka ikhfa-nya dengungnya dibaca tipis. Baik, saya contohkan masing-masing. Yang pertama huruf shad. Saya ambil 1 contoh saja ya. Mansura.
Itu nggak boleh tipis, dengunya seperti masura, dan tidak boleh terlalu tebal seperti mausura. Jadi yang sedang-sedang saja. Itu huruf shad. Kemudian huruf dal. Munzir. Munzir. Tidak boleh munzir itu tebal, tidak boleh tebal. Kemudian di sini disebutkan ikhfa indal harfi. Artinya di sisi huruf. Belum menempel ujung lidahnya ke huruf yang diikhfakan. Atau ke posisi ikhfa itu. Berarti kalau munzir tidak boleh munzir. Sebelum. Maka di sini inda. Munzir. Pas disebutkan hurufnya baru lidahnya menempel di huruf tersebut. Munzir. Sama dengan tadi huruf shad yang pertama, mausura. Jadi lidahnya belum menempel di gigi seri bawah. Ada sedikit ini. Mausura. Baik. Kemudian contoh ketiga, huruf tha. Mansura. Mansura. Sama dengan tadi, inda. Di sini di sisi. Berarti saat kondisi ikhfa-nya 2 harakat, lidahnya belum menyentuh makhraj huruf tha. Nanti pada saat menyebutkan hurufnya baru dia menyentuh huruf tha. Contohnya apa di sini? Mansura. Jelas kelihatan? Baik. Kaf. Ia bersentuhan di dalam. Ada pengecualian pada huruf kaf dan qaf. Makhrajnya di sini di dalam dia bersentuhan. Di atas naik begini. Yang kusun. Yang kusun. Tidak boleh tebal. Yang kusun. Harus tipis. Yang kusun. Kemudian jim. Ajainakum. Jadi ketika dia posisinya ikhfa, ini tengah lidahnya belum menyentuh ke tengah langit-langit. Artinya kondisi bersiap-siap. Ini namanya disebut indah. Nanti pada saat disebutkan baru ia menyentuh. Berarti aja. Baru. Kemudian masyura. Ini tipis, nggak boleh tebal. Kemudian sama tadi, indah. Artinya apa? Masih kondisi bersiap-siap. Dalam kondisi sifat 2 harakat itu masih begini. Belum menyentuh. Contohnya apa tadi? Masyu. Jadi pada saat hurufnya disebut baru dia menyentuh. Masyura. Kemudian qaf. Qaf ini di belakangnya ini langsung dia menempel di belakang ini. Yang qalibun, dan tidak boleh tipis menjadi yang qalibun, harus yang qalibun, dan tidak boleh terlalu tebal berlebihan seperti yang qalibun. Jadi yang sederhana saja. Moderat kita. Baik. Kemudian berikutnya huruf sin. Nasakh. Di sini juga sama, dalam kondisi ikhfa, lidahnya belum menyentuh apa di sini? Gigi seri bawah, masih siap-siap. Nanti pada saat hurufnya disebut baru ia menyentuh. Nasakh. Nasakh. Baik, kemudian dal. Sama. Posisi lidah di dalam, ia bersiap-siap menuju ke dal. Nanti ketika ia disebutkan hurufnya baru menyentuh. Tapi kalau posisi ikhfa ini masih tertahan. Anda. Begitu. Anda. Ikhfanya 2 harakat dan tipis. Kemudian to. Yatiqun. Ikhfanya sama. Karena makhrajnya sama. Ujung lidah bertemu apa? Pohon gigi seri atas.
Berarti kondisi ikhfa, lidahnya, ujung lidahnya masih bersiap-siap sini. Selama 2 harakat. Nanti menyentuh ketika huruf to'nya disebut. Yantiqun. Yantiqun. Tidak boleh tipis. Yantiqun. Dan tidak boleh terlalu tebal menjadi yantiqun. Yang sedang-sedang saja. Baik. Kemudian huruf zai. Unzila. Ikhfa'nya posisinya sama. Belum menyentuh ke gisri bawah. Baru bersiap-siap. Unzila. 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 Kemudian huruf fa. Ini fa ini. Sering ketemu dengan fa. Ketika menyebutkan huruf fa, bibirnya ini tidak menyentuh ujung gigi seri. Bibir bawah. Makhrajnya ini nanti bertemu ketika dia diucapkan. Dalam kondisi ikhfa belum bertemu. Contohnya di sini. Fafi. Fafiru. Fafiru. Kemudian ta. Ikhfa'nya ujung lidahnya masih kondisi bersiap-siap. Nanti ketika disebutkan huruf ta-nya baru dia menyentuh. Ujung lidah bertemu apa? Pangkal gigi, seri. Muntahun. Muntahun. Kemudian dhad. Di sini ikhfa'nya harus tebal. Mawdud. Nggak boleh tipis seperti mawdud. Nggak boleh terlalu tebal seperti mawdud. Yang sederhana saja. Mawdud. Kemudian huruf dha. Yuwarun. Tidak boleh tipis seperti yuwarun. Tapi harus yang sederhana. Yuwarun. Dan tidak boleh terlalu tebal seperti yuwarun. Yang sedang-sedang saja. Tapi posisi lidahnya sama. Artinya di sini ujung lidah baru menyentuh ujung gigi seri ketika huruf dha disebut. Sebelum huruf dha disebut, ujung lidahnya belum menyentuh. Contoh yang tadi diperhatikan posisi bibir saya, posisi lidah saya. Yuwarun. Tidak begini. Jadi disebutkan ketika ini menyentuh makhraj ketika dia hurufnya disebut. Kalau dalam kondisi ikhfa belum. Yuwarun. Baik, kita ambil satu contoh saja. Ketebalannya di mana diketahui bahwa ikhfa ini mengikut huruf setelahnya. Ini saya sebutkan dalam kitab Tajwid La'ali il-Bayan yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ali Syahad As-Samannudi. Wa tattabi'ul alifu ma qabalaha wal 'aksu fil gunnati ulif. Artinya apa? Dan huruf alif itu mengikuti ma qabalaha. Apa huruf yang terletak sebelum hurufnya. Kalau dia huruf istilah, qala dia tebal. Huruf sin, sa'ala sa'il tipis. Wal 'aksu fil gunnah, dan kebalikan daripada alif adalah gunnah. Berarti dia mengikut setelahnya. Kalau setelahnya tebal, min qabl, dia tebal. Kalau setelahnya tipis, dia tipis. Mansura. Berkata juga siapa? Syekh Utsman bin Sulaiman Murad. Pada bait As-Salsabil Asy-Syafi, pada bait yang kita jelaskan. Mafakhimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Tapi kita belum sampai pada bait ini. Dan baca tafkhimlah, dengung jika huruf setelahnya ada huruf isti'la. Intalaha hurufu listi'la'i la siwaha, bukan selainnya. Ikhfa yang diikuti huruf isti'la kecuali 2 huruf, apa? Kha dan ghain. Karena itu bukan huruf ikhfa, dia huruf izharu. Baik.
Nah, kemudian gambaran keadaan mulut saat mengucapkan ikhfa. Yang pertama, mulut dalam kondisi bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Tadi disebutkan dia belum menyentuh dalam kondisi apa? Ikhfa. Nah. Yang kedua, diiringi dengung yang sempurna dari hidung. Ada dengungnya dari sini. Ikhfa'nya pasti ada dengungnya, tidak berpisah dengan dengung. Nah. Kemudian yang ketiga, diiringi sedikit suara dari mulut disebabkan tidak merapatnya makhraj nun, makhraj bagian lidah, kecuali pada huruf qaf dan huruf kaf. Dikarenakan kedua bagian makhraj merapat sempurna pada keduanya. Berarti min qabl, minkum. Itu sudah di sini. Ini pengecualian ulama. Pengecualian orang Arab. Begitulah penyebutannya. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya 1 jam ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Fadol.